Yo, so what's up everybody? Ketemu lagi dengan gue Ringan Gustavino and you're watching my vlog. Dan pada vlog kali ini gue pengen ngebahas tentang sesuatu hal yang mungkin sering kalian lakukan. Dan ya mungkin ini penting gak penting sih, tapi ya semoga informasi ini bermanfaat. Matiin sesuatu itu biasanya gampang dan cepet banget, dari matiin mesin mobil, matiin lampu, sampai matiin TV. Semuanya kayak langsung aja gitu, mati tanpa babi bu. Tapi entah kenapa, kayaknya kalau matiin komputer atau gadget tuh kayak nggak bisa langsung mati aja gitu, kayak TV atau lampu. Maksud gue matiinnya mah emang gampang, tinggal pencet start button, habis itu shutdown. Nah cuman anehnya, kenapa komputer kayak ada waktu tunggunya sampai dia mati? Ini juga kalau nggak ngehang pas mau mati kan. Sebenarnya bisa sih langsung matiin lewat power switch, tinggal ditekan 5 detik kalau yang belum tahu. Nanti semuanya langsung mati aja gitu, kayak mesin-mesinnya lepet gitu mati. Atau kalau di komputer ya cabut aja kabelnya. Jadi kenapa sebenarnya mesti nunggu lama komputer shutdown? Padahal ya bisa pakai cara kayak gitu. Sebenarnya loading ini buat ngelindungin data kalian biar nggak hilang. Kalau misalkan kalian lagi ngebuat skripsi udah lembur-lembur, atau ngebuat kerjaan atau tugas sampai lembur-lembur, mata nggak bisa melek, terus mau matiin laptop langsung mati dan belum ke save karena udah ngantuk banget, ribet kan jadinya, mesti ngulang lagi dan mesti dikerjain lagi. Makanya kalau kita shutdown, ada project yang belum ke save ditahan dulu tuh, biasanya sama program atau sama operating systemnya, biar kita bisa nge-save sebelum benar-benar mati komputernya atau laptopnya. Itu untuk hal-hal yang kelihatan. Ada juga hal-hal yang nggak kita tahu, soalnya entah komputer lagi ngapain, hanya Tuhan dan komputer kita aja yang tahu lagi ada proses background apa yang lagi dijalanin sama komputer kita. Jadi shutdown ini buat ngasih tahu ke semua program kita kalau komputer ini bakal shutdown. Tolong cepet-cepet kelarin prosesnya, terus udah jangan ubah apa-apa lagi. Mungkin nggak follow kayak gitu ke semua programnya. Karena kita nggak tahu program kita bisa aja lagi di tengah-tengah ngubah sesuatu yang penting, kayak misalnya update sistem atau download program service tertentu. Jadi ada kemungkinan komputer kita bisa ngorak kalau ternyata ada proses penting yang nggak kelar. Sama aja kalau kita ngebuat kue, terus belum kelar nih kuenya, belum matang, kita udah ambil dari dalam oven, udah kita ambil, tapi jadinya kan nggak bisa kita makan karena masih basah adonannya. Sama kayak data yang lagi diproses, kalau belum kelar, udah kita matiin komputer, jadi nggak bisa dibaca sama komputer itu data apa yang tadinya mungkin penting dan harusnya bisa dibaca sama komputer dan perlu untuk komputer running, jadi nggak guna dan malah error komputernya karena nggak bisa baca data yang penting. Dan itu nggak cuma data yang lagi ditulis aja yang bisa korup, tapi bisa juga data-data yang lokasinya deket sama data yang lagi diproses itu. Bisa jadi proses editing After Effects kalian belum kelar, yang kena malah Dota kalian atau tugas-tugas kalian atau kerjaan kalian, dan mesti diinstal ulang atau dikerjain lagi karena nyimpen datanya deketan sama di HDD atau SSD dengan file yang korup. Tapi untungnya operating system kayak Windows ada sistem NTFS yang nyatetin changelog atau catatan perubahan dari data-data yang ada di komputer kalian, yang disebut juga dengan istilah journaling. Makanya kadang kalau komputer kalian terutama Windows mati mendadak karena habis baterai atau dimatiin paksa, suka ada disuruh cek disk pas dinyalain lagi. Ada satu lagi yang biasanya ngebuat kita jengkel, kenapa komputer kita nggak boleh dimatiin pas lagi shutdown, yaitu pas lagi update sistem terutama. Itu kalau ada update yang gede, lamanya suka nggak jelas, bisa berjam-jam sampai ditinggal tidur baru pas bangun akhirnya udah mati lagi itu laptop atau komputer kita. Kayaknya namanya sistem update itu apalagi yang besar bakal banyak untuk file yang rentan dan juga penting. Jadi kalau misalkan dimatiin paksa atau nggak sengaja baterainya habis pas lagi kayak gini, ya hati-hati aja, itu komputer nggak bisa nyala lagi dan mungkin mesti diformat ulang. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sebenarnya shutdown dengan proses yang mungkin kadang agak lama itu dan ngebuat jengkel, itu untuk kebaikan kita semua. Kalau shutdown nggak benar dan ada perubahan-perubahan yang penting, data di komputer kita takutnya malah jadi korup, dan mending
kalau programnya aja nggak bisa jalan. Kalau sampai komputernya sih ya berabi juga kan, kecuali komputer atau laptop kita ngehang banget. Ya kalau bisa ditungguin sih mending ditungguin, tapi kalau udah terlalu lama atau ya emang udah berjam-jam nggak jalan-jalan, ya bolehlah dimatiin secara paksa, atau ya ditinggal tidur aja, mungkin siapa tahu udah jalan lagi proses si komputernya. Ini demi keselamatan dan juga kesehatan untuk komputer. Jadi itu aja mungkin vlog untuk kali ini, semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe, and peace.